Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Indonesia telah kembali membuka penerbangan internasional. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19, diantaranya mengenai aturan karantina. Saat ini pemerintah menetapkan karantina pelaku perjalanan internasional selama 5 hari dari sebelumnya 8 hari. Apa yang perlu diperhatikan dari kebijakan tersebut? Simak selengkapnya dalam Radio Talk pagi ini dengan tema karantina dari luar negeri menjadi 5 hari. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Radio Talk pagi hari ini bersama Satgas Penanganan COVID-19 bisa Anda saksikan juga atau Anda bisa lihat live streamingnya di media sosial Elsinta, di Twitter, Facebook, dan juga di kanal YouTube. Melalui media sosial juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada dua narasumber kami yang sudah hadir pagi ini. Yang pertama adalah ahli virologi Universitas Udayana Bali, sekaligus anggota tim pakar medis gugus tugas nasional, Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika. Selamat pagi, Prof. Mahardika. Apa kabar? Selamat pagi, Bang Beri. Salam sehat. Sehat selalu. Baik, berikutnya ada pakar kesehatan masyarakat, Public Health, Dr. Hedi B. Sampurno, MPH atau Master Public Health. Halo, Dr. Hedi, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai membahas tentang karantina ya, sekarang sudah diubah ya aturannya oleh pemerintah dari sebelumnya 14 hari jadi 10 hari, kemudian yang terbaru 8, paling baru lagi jadi 5 hari. Kami ingin tahu dulu nih tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini seperti apa. Saya mau ke Prof. Mahardika dulu ya, sebentar ya, Dr. Hedi ya. Prof. Mahardika, mungkin bisa diceritakan saat ini perkembangan penanganan kasus di Indonesia ini seperti apa sih sebetulnya? Apakah sudah cukup membaik sehingga tadi berbagai kebijakan akhirnya dikeluarkan, disesuaikan oleh pemerintah? Ya, pertama kita sedang menikmati masa indah ini ya. Jadi kasus menurun dengan tajam, Bang Beri, itu adalah dua hal selalu yang saya sebut dua hal ya. Pertama adalah alam. Jadi faktor alam tidak pernah kita abaikan, dan yang kedua adalah intervensi pemerintah. Jadi dua hal ini kombinasi. Kenapa faktor alam saya stressing? Karena suatu wabah, ini pola umum, suatu wabah, letupan wabah selalu akan diakhiri dengan melandai kembali. Jadi ini tanpa intervensi manusia pun seperti itu. Nah, kemudian intervensi manusia akan menyebabkan kasusnya lebih menurun dan kemudian lebih cepat melandai. Itu dua hal. Kemudian kedua, dari belakangan ini dengan sistem PPKM level 4, 3, 2, 1 ini memang sudah dilengkapi dengan data yang lebih lengkap dan datanya bisa open untuk publik ya. Data-data yang diperlukan ya tidak hanya seperti sebelumnya hanya tingkat kematian, kemudian jumlah kasus, tapi kemudian sekarang ini adalah disertai dengan tingkat hunian rumah sakit, kemudian tracing, jumlah tracing harian, dan kemudian PCR rate, jumlah persentase sampel yang positif, dan yang terakhir adalah tingkat hunian rumah sakit. Ini data-data yang sangat penting sekali untuk jadi pemerintah juga publik memahami betul bahwa situasinya sekarang ini berbasis data. Ini yang mestinya, jadi kalau saya boleh kritik, mestinya kita sudah lakukan dari tahun lalu. Jadi tapi baru kemudian kita mempunyai sistem ini, ditambah lagi dengan sistem melalui online, itu dengan Peduli Lindungi, itu belakangan ini sudah baru kita kembangkan, yang mestinya sekali lagi kalau boleh mundur saya ingin tahun lalu sudah ada gitu ya. Nah, artinya begini, jadi penanganannya sini sudah berbasis data, itu saya lihat positifnya, dan kemudian memang terjadi kecenderungan penurunan kasus. Dan yang ketiga adalah tentang vaksin. Di beberapa daerah, daerah saya, daerah Bali, karena pulaunya kecil, kemudian dikelilingi oleh laut yang sangat barier geografis yang sangat jelas, gitu. Orang harus berenang dulu melewati laut yang dalam untuk sampai di Bali. Kalau ingin masuk Bali tanpa izin, gitu, seperti itu.
Jadi dengan ini maka filter untuk masuk orang yang masuk dari luar Bali yang kemungkinan membawa virus itu lebih mudah dilakukan. Ya, ini positif. Jadi dan persentase vaksinasi di Bali sudah mencapai di atas 80% dari target. Ya, targetnya 3,4 juta, kemudian yang sudah divaksin di atas dari target. Nah, ini artinya sekali lagi sementara Indonesia, Bang Ferry, data yang saya miliki per kemarin itu adalah persentase target yang sudah divaksinasi baru 30%. Ini belum memadai. Data dunia menunjukkan kita memerlukan angka di atas 50%. Di atas 50% penduduk divaksinasi 2 kali, barulah kita lihat efeknya pada komunitas. Nah, sekali lagi dalam perkembangan terakhir, mungkin nanti Ibu Dokter bisa memberikan input kepada saya. Perkembangan terakhir adalah beberapa negara, ya, beberapa negara itu yang sudah mencapai vaksinasi di atas 70%, maka jumlah orang meninggal dunia, ya, atau jumlah kasus boleh tinggi, tapi jumlah orang meninggal dunia dan jumlah orang yang masuk rumah sakit tetap rendah. Artinya apa? Sementara vaksin menunjuk semua vaksin yang sekarang ini sudah diberikan EUA untuk emergency use authorization di berbagai negara di dunia yang membawa kendali WHO itu nampaknya bisa menekan risiko orang dirawat rumah sakit dengan gejala berat dan juga risiko meninggal dunia. Sementara vaksin ini nampaknya belum mampu menekan risiko transmisi komunitas yang maksimal, sehingga apa yang terjadi letupan kasus masih terjadi di beberapa negara. Ini termasuk negara yang paling dekat adalah Singapura, di mana vaksinasinya sudah di atas 70%, bahkan hampir 90% penduduknya sudah divaksin, tapi letupan kasus masih tinggi. Tapi kemudian jumlah orang yang meninggal dunia mereka itu biasanya satu dikit, mungkin 1-2 hari terakhir mungkin tiba-tiba 2 dikit, belasan, gitu ya. Jadi masih sangat rendah. Itu yang saya pantau dulu. Jadi PPKM itu memang sudah efektif menekan kasus di samping faktor alam tadi. Baik. Dan kita perlu menggenjot vaksinasi untuk Indonesia, jangan hanya Bali. Untuk Indonesia itu bisa segera mencapai di atas 50%. Ya, karena ada 34 provinsi ya di Indonesia, artinya semuanya harus sama-sama mencapai herd immunity. Nah, saya ke Dr. Hedi, dari pantauan Dr. Hedi sebagai Master Public Health, bagaimana melihat kondisi yang sekarang ini ya? Ini kan membuat akhirnya tadi masa karantina, nanti bisa dijelaskan lebih lengkap lagi mungkin oleh Prof. Mardika juga. Bagaimana kondisi yang sekarang ini sebetulnya dari pengamatan Dr. Hedi? Terima kasih Mas Berry. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dari kesehatan masyarakat ya, sebetulnya yang terpenting adalah selain vaksinasi tadi adalah kepatuhan masyarakat terhadap 5M itu gitu. Karena kita tidak mungkin hanya meningkatkan imunitas daripada seseorang tanpa kita mencegah orang itu tertular. Dan satu-satunya jalan untuk mencegah tertular adalah mematuhi 5M. Jadi walaupun sudah divaksin, jangan abai terhadap 5M. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, entah kurang paham, entah tidak mendengarkan himbauan pemerintah dan sebagainya. Jadi kepatuhan terhadap 5M ini sesudah divaksinasi sayangnya menurun gitu. Jadi dengan PPKM dilonggarkan, mereka juga melonggarkan kepatuhan terhadap 5M. Inilah yang mengakibatkan yang kita takutkan sebetulnya adalah gelombang ketiga, karena terus terang saja beberapa hari terakhir ini ya Pak Mardika, beberapa kasus sudah mulai ada lagi di beberapa rumah sakit, termasuk kalau tidak salah kemarin saya baca berita Wisma Atlet juga sudah mulai ada kasus baru gitu. Jadi kekarantinaan dan kesadaran masyarakat sebetulnya. Jadi peran serta masyarakat dalam mengatasi pandemi ini kalau tidak dilakukan secara maksimal, upaya pemerintah yang sudah boleh dikatakan mati-matian ya, dari mulai vaksinasi dan sebagainya itu mungkin tidak akan cepat tercapai keberhasilannya kalau masyarakat sendiri tidak patuh, dan kita petugas, dan juga sanksi. Saya rasa sanksi harus diterapkan pada orang-orang yang tidak patuh terhadap
himbauan-himbauan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah bahwa vaksinasi memang digenjot oleh pemerintah, tapi terkadang ada masyarakat yang masih ada orang-orang yang menolak divaksin. Itu satu permasalahan. Yang kedua adalah keterlambatan. Jadi ada saatnya pada saat suatu daerah membutuhkan sekitar 3.000 misalnya dosis, mereka hanya baru menerima 2.500, sementara petugas lini lapangan semua sudah disiapkan, vaksinnya yang terlambat datang. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi keterlambatan pencapaian yang disampaikan oleh Pak Mardika tadi, pencapaian vaksinasi gitu. Di samping adanya masyarakat yang masih menolak vaksinasi, juga adanya keterlambatan vaksin datang ke suatu daerah, kabupaten, kota, dan sebagainya. Saya rasa itu, Mas Beri. Oke. Nah, di poin berikutnya kita baru masuk ini soal karantina ya, dari luar negeri jadi 5 hari. Kok berubah terus? Ini kenapa sih sebetulnya? Nanti saya mau tanya juga ke Prof. Mahardika dan juga Dr. Hedi ya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya, terutama soal karantina dari luar negeri, bagi Anda yang mungkin habis kembali ke tanah air ketika bepergian ke luar negeri, entah itu untuk urusan liburan, bisnis, dan lain sebagainya, karena ada penugasan ya dari pemerintah. Seperti apa sih sebetulnya? Silakan Anda yang mau bertanya bisa sampaikan juga di 0215869.000, SMS WA 0811806543 atau melalui media sosial Elsinta di Facebook, Twitter, dan juga di YouTube. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Ingat kan cerita aku masak bareng mertua waktu itu? Sayang, kemarin kamu kompak loh sama mama waktu masak. Benar-benar menantu idaman kamu. Itu komentar suamiku. So, Cluster Carson dari Sumarekon Serpong memang the best. Lingkungan asri, desainnya modern, membuat setiap space jadi luas dan punya cerita tersendiri. Nah, yang berjasa bikin bonding aku dan suami makin kuat, betah ngobrol berlama-lama urusan bisnis sampai hati, ya teras rumah. Dan tiap unit Cluster Carson dilengkapi CCTV indoor dan outdoor, plus smart home system yang jadi hero saat kami keluar kota. So, harga unit Cluster Carson 2,5 miliar, jadi worth it banget ya. Hubungi ya marketing 021-5421-0008 atau WhatsApp ke 0811-1409-008. Sumarekon Serpong. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elsinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elsinta di 081 180 6543 atau 021 5869.000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan Elsinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Karantina dari luar negeri menjadi 5 hari. Ini tema yang kita bahas dalam Radio Talk di pagi hari ini bersama Satgas Penanganan COVID-19. Masih bersama Prof. Mahardika dan juga Dr. Hedi. Sebelum kita bahas nih tentang kenapa sih kita ketika bepergian dari luar negeri kembali ke tanah air atau pelaku perjalanan dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, kenapa kita harus wajib karantina? Nanti kita bahas, tapi saya mau menyapa dulu ada Pak Aji Sularso di Cibubur, Jakarta Timur. Halo Pak Aji. Selamat pagi Elsinta. Pagi Pak, silakan. Selamat pagi Pak Aji. Salam sehat. Ya. Begini Pak, memang katanya lamanya karantina itu karena masa inkubasi virus. Nah, tetapi yang saya belum mengerti dan paham sebagai orang awam itu, kalau orang sudah divaksin 2 kali, sudah PCR, kenapa kemudian dia harus dikarantina? Karena sudah PCR itu kan dianggap akurat, sudah negatif, gitu ya. Karena kebijakan ini kan di tiap negara juga ternyata nggak sama. Artinya dalam arti begini, di negara yang
Arab Saudi baru saja membuka umur, Bapak kan distancing juga di masjid sudah enggak, dan tidak karantina. Tapi Indonesia masih memberlakukan karantina yang secara logika orang awam, kalau orang sudah pasti negatif, kenapa harus ada karantina lagi? Gitu. Itu yang sekarang jadi pertanyaan kan begini. Kalau memang niat membuka pariwisata, di mana pariwisata kan banyak yang kita sangat tergantung orang asing datang ya. Nah, baru-baru 3 dibuka, tapi kalau orang mau rekreasi 10 hari harus karantina 5 hari, itu dari kacamata pariwisata nggak make sense gitu loh. Jadi lebih baik kalau memang filosofinya sangat hati-hati, ya nggak usah dibuka aja kan, daripada harus karantina sementara dia sudah PCR-nya negatif, sudah vaksin 2 kali dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Sularso. Silakan, mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Dr. Hedi terlebih dahulu. Silakan Dr. Hedi. Baiklah, terima kasih untuk Pak Haji Sularso dari Cibubur. Begini Pak, jadi memang sudah divaksin 2 kali, tapi kita tahu bahwa keberhasilan vaksin meningkatkan imunitas itu butuh waktu. Itu 1, minimal 2 bulan. Jadi setelah vaksin kedua itu tidak langsung kebal. Kita kebalnya setelah 2 bulan atau 3 bulan, dan sangat tergantung kepada masing-masing individu. Tidak bisa disamaratakan semuanya. Yang kedua adalah PCR negatif itu belum tentu orang tersebut, misalnya begini ya, orang datang dari luar negeri, dari negara yang misalnya endemis, yang tinggi COVID-nya. Kemudian saat itu dia di PCR negatif, kemudian naik pesawat. Apakah yakin di dalam pesawat tidak ada OTG? Apakah yakin di pesawat tidak ada yang menularkan? Apakah yakin bahwa daya tahan tubuh dia cukup baik untuk tidak tertular? Nah, dalam waktu sebetulnya begitu datang, kalau dia negatif, menurut saya sih, kenapa 5 hari? Karena dalam waktu PCR itu setelah kita tertular akan memperlihatkan hasil positif setelah 5 hari. Jadi kalau setelah 5 hari PCR-nya negatif, baru bisa diyakini bahwa dia tidak tertular begitu. Dan kemudian pemeriksaan PCR juga kan dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, cara pemeriksaan itu sendiri, cara yang memeriksa, pengambilan sampel dan sebagainya. Kemudian kondisi orang yang diambil sampelnya. Jadi kemudian dalam perjalanan, jadi begini, kita jangan terlalu yakin bahwa karena negatif, oh berarti saya tidak sakit gitu. Belum tentu, karena kalau misalnya ketentuannya juga kalau misalnya hasil pertama negatif, PCR itu kan harus diulang setelah 5 hari. Karena memang masa inkubasi atau masa perkembangan virus, jumlah virus di dalam tubuh atau viral load itu terjadi dalam waktu 5 sampai 10 hari gitu. Makanya kenapa isoman kalau misalnya positif harus 10 tambah 3 hari, itu kan karena memang untuk memastikan bahwa kita tidak tertular, ya PCR itu harus diulang begitu. Begitu Mas Berry. Oke, sebelum nanti ikut ditanggapi oleh Prof. Mahardika, saya mau menyapa penelpon berikutnya dulu. Tapi saya tahan dulu sampai di Pak Sahrial ya, supaya nanti Prof. Mahardika juga tidak terlalu repot untuk menanggapi 2 penelpon sekaligus. Pak Sahrial di Medan berikutnya. Halo Pak Sahrial. Ya, selamat pagi ya Cinta. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Pak Sahrial, salam sehat. Para narasumber. Iya. Begini, saya mau nanya, ada teman saya dari Jakarta, dia mau liburan ke Bali lah ya, dia sekitar 4-5 hari gitu. Jadi teman saya itu bilang, kalau dari Jakarta ke Bali itu cukup antigen aja. Jadi saya dengar semalam dari narasumber ya, yang tugasnya di Satgas COVID, dia bilang kalau dari Jawa nyebrang ke pulau lain itu harus PCR. Jadi yang betul yang mana? Ya, sementara faktanya Pak Sahrial temannya
dari Jakarta ke Bali bisa dengan antigen ya? Iya, tapi yang narasumber semalam yang tugas di Satgas COVID, dia bilang kalau dari Jawa nyebrang ke pulau lain harus PCR. Oke. Jadi yang betul yang mana? Gitu. Saya mau nanya lah sama Prof. Mahardika kan. Prof. Mahardika kan sering nyebrang dari Bali ke Jakarta. Apakah Belum Pak, belum pakai serial. PCR atau antigen aja? Oke. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Silakan Prof. Mahardika. Ya, tentang sekarang ini dulu, aturan untuk wisatawan ya, wisatawan maupun pelancong luar negeri yang di luar 19 negara. Yang 19 negara ini adalah direct flight yang boleh langsung ke Bali dan ke Kepri, ke pelabuhan Kepri. Di yang lain tetap dari negara lain boleh masuk ke Indonesia, tetapi harus melalui karantina Jakarta maupun Manado. Ya, gitu. Dan aturannya adalah pertama sudah divaksin 2 kali, kedua pada waktu baru naik harus PCR negatif, ketiga baru ketibaan itu adalah PCR negatif, kemudian karantina 5 hari itu PCR negatif, kemudian setelah itu yang bersangkutan harus mempunyai asuransi internasional yang mencakup perawatan terhadap COVID-19. Ini lengkapnya Pak Berry. Ini tidak hanya karantina dan PCR dan vaksin. Ya. Nah, artinya apa yang kita lihat sekarang ini? Pemerintah sangat berhati-hati. Ya. Mungkin nanti beberapa negara sudah memperlakukan bahwa seperti di Malaysia, Thailand, untuk beberapa daerah tujuan wisatanya, kemudian Maldives tidak memakai karantina lagi. Ya. Ya, tetapi Indonesia masih belum. Sekali lagi kita sangat hati-hati. Jadi itu dulu. Kita nggak bisa juga menjadikan aturan di negara lain itu kita langsung adopsi di negara kita, nggak seperti itu ya. Karena kan kasus COVID-nya beda-beda gitu ya, Prof. Atau udah beda-beda. Pemerintah Indonesia juga menakutkan kita mencegah kemungkinan masuknya varian yang lain selain Delta, jadi masuk Indonesia. Jadi itu. Nah, kemudian untuk diketahui bahwa saya setuju saja sebenarnya secara ilmiah, secara saintifik virologi, kita sudah PCR vaksin. Di vaksin itu sekali lagi data per hari ini adalah menurunkan risiko gejala sedang, berat, sampai meninggal dunia, tetapi tidak menurunkan risiko transmisi komunitas. Artinya apa? Yang divaksin berpeluang masih bisa terinfeksi walaupun tidak menunjukkan gejala klinis. Itu satu. Sehingga di sana kemudian, tapi kemudian dengan PCR 2 kali, sebenarnya ilmunya adalah sekresi virus itu intermiten. Jadi pengeluaran virus itu intermiten, dan saya sedikit komentari tadi dari Ibu Dokter tadi, virus sudah diekskresikan sebelum gejala klinis muncul. Jadi virus sudah dikeluarkan dari tubuh kita, sudah bisa dideteksi sebelum gejala klinis muncul. Ya. Nah, sekarang kalau dengan tadi sudah divaksin, kemudian baru naik pesawat itu sudah PCR, ketibaan lagi PCR, itu sudah 2 kali diambil sampelnya, dan kalau itu negatif, sebetulnya yang bersangkutan risiko membawa virus sudah rendah. Ya, tetapi tidak nol, sudah rendah. Artinya dengan ini sebetulnya inilah yang dipakai oleh negara-negara lain yang sudah membuka negaranya tanpa karantina. Ya. Ya. Sementara Indonesia masih berhati-hati, mohon diperhatikan, pemerintah sangat hati-hati dengan tambahan sebetulnya 5 hari, sekali lagi, kalau saja baru di pesawat dia tertular, maka kemudian karantina 5 hari ini, kalau kemudian dideteksi setelah hari kelima masih negatif, yang bersangkutan hakul yakin, bahkan saya hakul yakinlah, belum hakul yakin Ibu Dokter. Saya secara virologi yang bersangkutan tidak membawa virus dari negaranya.
Tapi kalau kemudian yang bersangkutan tertular di Indonesia lah, itu lain soal. Ya, kita kan sedang mencegah orang yang bersangkutan yang dari luar negeri itu intinya nggak bawa virus dari luar masuk ke Indonesia gitu ya. Dengan seperti ini sebetulnya sekali lagi, kalau sudah pada saat ketibaan lagi di PCR, kemudian diulang PCR 5 hari lagi, dan ini karantina menjadi berperan. Jadi perlu karantina, sekali lagi meskipun gejala klinis bisa muncul hari ke-15, tetapi virus sudah diekstraksikan, ini secara virologi, virus sudah diseleksikan sebelum gejala klinis muncul. Kalau hari ke-5 setelah karantina itu masih PCR negatif, saya secara virologi sekali lagi, secara virologi saya bisa jamin bahwa yang bersangkutan sudah resikonya hampir 0 untuk membawa virus COVID-19 dari negaranya. Tapi kalau kemudian tertular di negara Indonesia itu lain lagi. Nah, karena itulah tadi dari dari pertanyaan pertama ya, karantina sebenarnya masih, artinya pemerintah kita sangat hati-hati di dalam memfilter masuknya orang asing. Kalaupun nanti ada tentu kita review, berarti akan ada perkembangannya, kemudian aman, maka kemudian ini pasti akan dirubah. Sedangkan yang kedua, Pak Syahrial tadi, sepanjang yang saya tahu untuk ke Bali masih aturannya adalah PCR atau rapid antigen. Itu aturannya. Saya belum aja yang baru, ya. Saya belum aja yang PCR baru, atau antigen, tapi tadi temannya pakai antigen, Pak. Berarti memang oke ya? Ya, memang oke mestinya, ya. Mestinya memang oke. Jadi PCR atau antigen. Asal sudah divaksin 2 kali. Ya, oke. Kita ke penelpon berikutnya dulu. Setelah itu baru kita jeda kembali. Ada Pak Andi di Tebet, Jakarta Selatan. Halo Pak Andi. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak Andi dikecilin dulu Pak volume radionya Pak, supaya nggak feedback Pak. Supaya lebih nyaman lagi kita ngobrolnya. Udah. Terima kasih Prof. Mardika ya. Ya, dengan Dr. Hedi juga. Ya, selamat pagi. Pertama, saya setuju dengan artinya pemerintah harus berhati-hati terutama dari masuknya wisatawan asing, karena jangan sampai terjadi atau terulang lagi kondisi ketika wave gelombang yang kedua itu luar biasa parah sekali itu. Nah, cuman ada satu yang saya agak saya memberikan saran, kalau bisa komunikasi, informasi seperti ini itu juga dijelaskan. Artinya kadang-kadang nih saya lihat rakyat ini kadang kan diumumkan dulu, terus alasannya itu apa, penyebabnya apa, itu belakangan nanti setelah orang ribut baru nanya-nanya, baru infonya ini coba dilengkapin. Kekurangan sekarang nih saya lihat nih kekurangannya ini kita ini kurang hubungan informasi ini kurang. Coba digencarkan gitu, baik tidak hanya COVID, hal-hal lain pun, apalagi COVID kita menyangkut nasional. Itu saya kira. Coba selama ini bagaimana, sampai sejauh mana ini informasi dari pemerintah mengenai penjelasan ini? Sudah ke akar rumput kah? Terus jangan bosan-bosan di televisi kalau bisa, radio, terus gitu. Ya, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya terus gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Andi di Tebet, Jakarta Selatan. Prof. Mardika dan juga Dr. Hedi serta pendengar dan juga netizen yang menyaksikan melalui Twitter, Facebook ataupun live streaming di YouTube-nya Elsinta. Kita jeda lagi. Untuk yang mau bertanya via WA atau via SMS boleh juga di 0811806543. Kita jeda dulu. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Mau mulai usaha, tapi belum nemu yang pas. Coba browsing dulu Komersial kekinian berlokasi strategis. Wah, ideal nih kayaknya. Scarlet Commercial. Cek videonya
Scarlet Commercial Sumarekon Bekasi. Ruang usaha 3 lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky teras yang luas. Konsepnya kekinian dan adaptif. Ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara. Mau ruang ber-AC atau ruang terbuka? Bisa. Lokasinya strategis. Dengan double loaded parking, semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai. Scarlet Commercial, harga mulai 2,6 M-an. Dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi. More info 021 886 6666 021 886 6666. Unit terbatas, jangan sampai kehabisan. Wah, ini dia yang aku cari. Langsung telepon ah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast. Mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Sebelum jeda tadi ada Pak Andi di Tebet, Jakarta Selatan yang menyampaikan setuju dengan pemerintah untuk lebih hati-hati tapi juga bisa mengkomunikasikannya dengan baik ya kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang ada sehingga nanti tidak timbul pertanyaan lainnya dari masyarakat termasuk alasannya apa kok aturannya berubah-ubah terus. Nanti dijawab oleh Dr. Hedi dan juga Prof. Mahardika. Saya mau menyapa penelpon berikutnya dulu, ada Pak Yogi di Jakarta Utara, baru nanti setelah Pak Yogi ditanggapi oleh dua narasumber. Halo Pak Yogi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yogi, silakan Pak. Ya, mungkin mau urun rembuk sedikit ikutan. Barangkali ini yang paling penting sekali adalah masalah komunikasi dan distribusi dari informasi kepada dari atas sampai bawah dan semuanya horizontal, semua orang paham. Jadi sesuatu yang menjadi kendala adalah miskomunikasi dan blocking komunikasi. Dari atas komunikasi seperti ini sampai di bawah implementasi sering menjadi masalah. Terutama di ujung tombak, petugas di bandara, petugas di mana-mana, itu yang menjadi pelakunya dari... Nah ini saya tahu nih, maksudnya Pak Yogi mau kemana nih? Ini kasus yang kemarin rame ya Pak? Ada yang kabur dari karantina gitu maksudnya? Seperti tes doping, tadi ada bilang, oh kita tidak tahu, menterinya tidak diberi informasi. Artinya ada satu keengganan untuk cerewet gitu, dalam artian semua orang tahu ada masalah apa, kemudian solusinya apa. Kadang-kadang dari
dari instansi tertentu, pokoknya saya sudah kasih informasi, kamu harus tahu. Ini yang menjadi masalah di negara kita. Ya, memastikan informasinya itu betul diketahui atau tidak ya. Sering di bandara di mana terjadi, Pak, saya berpegang pada aturan ini, padahal aturan ini sudah berubah. Nah, dan ini menjadi kerancuan untuk kita semua dalam hal apapun. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang belok kiri boleh langsung atau tidak boleh langsung. Dari petugas polisi bilang masyarakat harus sudah tahu, padahal rambunya tidak ada. Dan ini menjadikan sepertinya bahwa kita semua well informed, padahal mungkin informasi ini sosialisasinya belum dan sebagainya. Saya rasa itu yang untuk membenahi. Yuk kita semua mau terlibat dalam hal yang positif. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yogi. Dr. Hedi dulu, saya beri kesempatan untuk menanggapi dua penelpon tadi ya. Silakan Dr. Hedi. Baik, memang saya katakan tadi kan bahwa promosi kesehatan, informasi tentang ini sebetulnya sudah banyak diberikan. Cuma memang harus kita akui tidak semua petugas di ujung tombak itu memahami ini semua. Apalagi peraturan yang sering berubah kan, dengan pandemi ini kan peraturan berubah, kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah karena memang dari WHO sendiri. Ini kan penyakitnya baru gitu, jadi informasinya kan selalu berubah ya, memang dari Badan Organisasi Kesehatan Sedunianya juga demikian gitu. Kemudian yang kedua, dengan tidak bermaksud membela diri ya sebetulnya, tetapi negara kita ini luas. Kemudian arus informasi ini penyampaiannya sudah diupayakan maksimal, cuma memang harus diakui pula bahwa ada beberapa pemberi pelayanan atau pemberi pelayanan publik di ujung tombak memang belum paham terhadap ini, karena memang mungkin mereka disibukkan dengan petugas yang sekarang bertumpuk ya, sekarang kan petugas itu bukan double task, udah berapa task harus dilaksanakan pada saat yang sama, dengan petugasnya tetap jumlahnya sebegitu, kemudian tugasnya bertambah. Kemudian dan masyarakat sendiri terkadang juga maksud saya kita tidak boleh menunggu, sebetulnya harus mencari juga gitu, dan informasi ini sudah banyak diberikan. Kalau kita mau buka saja website atau apa dari Satgas COVID-19, semua informasi itu lengkap. Bahkan setiap ada perubahan kebijakan itu juga sudah disampaikan gitu. Jadi tapi saya sangat berterima kasih usul dari Pak Andi maupun Pak Yogi. Memang informasi itu harus diberikan sampai ke akar rumput, dan pembuat kebijakan itu harus meyakinkan bahwa informasi itu sudah diterima dengan baik dan benar. Saya di Jawa Barat juga seperti di Kota Bandung sendiri ada berbeda tuh pemahaman dari kelurahan, kecamatan, RT RW, apalagi sampai RT RW ya, pemahaman mereka sangat berbeda ya. Itulah kita tidak bisa menyamakan, semua orang harus mengerti pada saat yang sama. Tentunya upaya ini terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik tentunya penanganan pandemi ini dapat dilakukan lebih baik dan lebih benar lagi. Saya rasa begitu Pak Beri. Oke. Silakan, Prof. Mahardika juga bisa ikut menanggapi. Ya, saya kira komunikasi memang lagi Haidi, Dr. Haidi juga barangkali terlalu mudah diucapkan, memang tidak mudah untuk diimplementasikan. Belum lagi, maaf saya kritik ini Bu Haidi, pesan komunikasinya bias semua, bias. Ya. Ada yang 3M, 5M, 9M, 11M, 21M, 100M. Jadi pesan komunikasi itu mestinya kita belajar ke teh botol sosro. Maaf, saya bukan jualan. Apapun makanannya, bahkan anak SD pun tahu jawabannya. Minumannya bla, atau iklan Coca-Cola, atau seperti iklan para politisi. Jadi punya jargon yang mudah sekali. Gampang diingat gitu ya, Prof? Gampang diingat. Nah, kalau kemudian jadi 3M, Bu Haidi 5M, mungkin saya akan rubah jadi 5,5M, ada yang merubah 6M, 6,5M. Itu kan akhirnya pesannya jadi rancu. Ini juga betul. Jadi betul tadi Pak Andi maupun yang lain bahwa kita memang punya masalah dalam mengkomunikasi yang saya kalau saya sebut sebagai
di masing-masing departemen itu seperti ingin muncul sendiri, ya. Itu. Jadi ini memang ya ini masalah Indonesia, Pak Andi. Masalah kita juga yang kita punya Indonesia, ya. Artinya ini masalah kita. Artinya mungkin kita mempunyai akar kultur yang memang ingin unik, ingin berbeda gitu dengan orang lain, tapi sebenarnya itu adalah berdampak pada komunikasi. Nah, ini sekarang El Sinta tentu diapresiasi. Saya mungkin hampir tiap hari dengan senang hati diganggu oleh El Sinta dengan maksud untuk menyampaikan ke publik as it is. Jadi saya mungkin berbeda dengan Ibu Heidi maupun yang lain. Saya akan selalu pertanggungjawabkan dalam pemahaman ilmiah, ilmu virologi yang saya paham. Saya dengan gembira menyampaikan pada publik dan jangan dibalik. Jadi sekarang tugas Pak Andi juga, tugas Pak Sahrial juga. Begitu dapat informasi, sampaikan informasinya lebih luas lagi. Jadi jangan kemudian kita dapat informasi selesai. Sebenarnya kita kan agen-agen perubahan yang mestinya kita bisa mengambil peran dengan menyampaikan lebih jauh, apalagi tidak di orang-orang yang kita terdekat gitu kita sampaikan. Jadi jangan kemudian kami ya terbatas, ya. Bu Heidi mungkin atau saya barangkali sangat terbatas, dan tugas lain tidak mempunyai waktu sampai ke pelosok Miangas sampai Pulau Rote, tidak mungkin dari Sabang sampai Merauke, tidak mungkinlah kami melakukannya. Tapi sekali lagi itu tugas kita bersama. Sekarang saya balik, sekarang tugas Pak Andi juga menyampaikan komunikasi publik. Betul Pak Andi, dan saya sangat setuju memang masalah komunikasi ini. Saya dari awal saya kritik ketika kemudian makan 3M saja. Nomor 1 adalah memakai masker, itu bagi saya sudah ada kekeliruan. Karena 3M utama adalah menghindari kerumunan. Kalau Anda di rumah, you don't have to tidak perlu pakai masker. Begitu keluar memakai masker, tetapi dalam kerumunan, Anda sudah berisiko tertular melalui mata, tertular dari badan atau dari pakaian yang tercemar, jika kebetulan di sekitar kita ada orang yang membawa COVID-19. Itu pesan utama sebetulnya saya dari awal saya kritik, tapi sekali lagi, saya hanya orang serdadu, saya bukan pemegang kebijakan. Jadi M yang pesatu, dan itu yang saya lakukan adalah menghindari kerumunan. Itu pesan utama. Yang kedua baru memakai masker, kemudian ya. Nah sekarang yang pertama memakai masker, termasuk banyak pejabat, banyak pemerintah, bahkan presiden pun di mana-mana sepatutnya adalah memakai masker. Itu pesan utamanya. Tapi virus masuk melalui mata, virus mencemar melalui pakaian atau baju atau rambut kita atau badan kita yang dari orang lain, yang itu kemudian bisa mencemari diri kita, kemudian menulari orang lain. Itu sebenarnya. Maaf, jadi ada ya sekali lagi, this is our country, ini negara kita. Kita tidak boleh itulah yang mari bagaimana ke depan. Tugas setiap orang, tugas Pak Ferry, tugas Pak Heidi, tugas saya, tugas El Sinta untuk menyampaikan terus-menerus bahwa kita bisa kenapa dilakukan aturan seperti ini ya tadi alasan-alasan saintifik yang bisa diterima itu sudah saya sampaikan. Saya kira tugas bersama Pak. Iya. Baik, kita jeda kembali ya, Dr. Heidi dan juga Prof. Mahardika. Setelah ini kita akan bahas secara khusus tentang aturan karantina selepas kita bepergian dari luar negeri, entah itu kita pekerja migran Indonesia, dinas luar negeri, atau karena liburan, atau kita adalah pelajar. Itu kemana sih? Karantina 5 hari, tapi kita di mana nih? Wisma Atlet atau kita masuk ke hotel yang memang kita biayai sendiri? Termasuk mengenai kasus kemarin ya, selebgram yang diduga kabur dari karantina, itu bagaimana sikap dari dua narasumber. Dan yang paling baru atau bahkan yang paling baru ini soal pemain timnas sepak bola Indonesia yang diduga juga tidak ikut karantina pasca membela timnas di kejuaraan sepak bola di playoff Piala Asia yang berlangsung di Thailand ketika itu 2 pertandingannya. Kita bahas nanti setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Sinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend,
liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai terpantau kadang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kita balik lagi ya dalam perbincangan mengenai karantina dari luar negeri menjadi 5 hari. Saya mau kembali ke Dr. Hedi terlebih dahulu. Dr. Hedi, ini kemarin sempat ramai, bahkan sekarang masih ramai sebetulnya ya. Kabarnya sekarang sedang diproses hukum. Kasus selebgram yang katanya kabur dari karantina dibantu oleh oknum petugas. Atau yang sempat jadi pemberitaan juga, pemain sepak bola timnas yang nggak ikut karantina dan ternyata sudah bisa main di Liga 1 pasca mereka membela timnas di playoff Piala Asia di Thailand. Ini kan karantina sebetulnya harusnya berlaku dong untuk semua pelaku perjalanan dari luar negeri, masyarakat biasa, pejabat. Gimana nih, Dr. Hedi? Halo, dokter. Saya masih unmute. Oke. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Karantina nomor 16 tahun 2018, karantina itu tidak ada perbedaan ya. Harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Ya bukan hanya orang kan, karantina itu untuk barang, jasa, penerbangan, angkutan dan sebagainya termasuk manusia gitu. Nah, ini harus dilakukan baik pada semua. Jadi pada orang dan petugasnya juga harus patuh terhadap undang-undang ini begitu. Nah, kalau sampai lolos, saya kembali lagi kepada Pak Mahardika tadi statementnya. This is our country, everything could happen. Everything could happen dan possible to happen. Penyebabnya whatever. Penyebabnya kita tahu lah semua, nggak usah. Tapi repot juga loh Dok kalau ini ya dua kejadian ini jadi contoh oleh masyarakat lain. Kapan selesainya pandemi? Betul, pandemi ini ya kita tahu di kita tuh ada pemeo yang sebetulnya nggak bagus juga ya, hukum dibuat untuk dilanggar gitu ya. Saya rasa ini tapi kalau menurut saya gini, jadi kembali kepada kesadaran kita masing-masing lah. Kita mau membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini atau tidak, termasuk petugas, karena sesuatu bisa terjadi kalau ada namanya kesempatan gitu kan ya. Jadi kalau kesempatan itu ditutup, kesadaran kita semua sama, tentu hari ini tidak akan terjadi. Dan undang-undangnya sudah jelas kok, itu bisa dibaca di Undang-Undang Karantina nomor 16 tahun 2018 yang diperbarui ya, yang terakhir gitu. Di situ jelas siapa yang harus dikarantina, berapa lama karantinanya, siapa yang menetapkan waktu karantina, petugasnya, sanksinya apa, itu semua jelas di situ. Tapi kembali lagi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Yogi tadi, bahwa komunikasi ini kepada masyarakat
kita selama ini sibuklah mempromosikan mengenai pencegahan COVID dan sebagainya. Kita lupa dengan pandemi itu diatasi antara lain dengan karantina, dengan mengatasi tadi menghindari kerumunan, menghindari kontak gitu. Jadi karantina ini kan salah satunya gitu, meyakinkan bahwa kita tidak tertular, meyakinkan bahwa kita tidak menularkan, kemudian ya itu terpulang kepada kesadaran kita masing-masing begitu. Saya tidak komen, saya tidak mau komen terhadap kenapa pemain sepak bola bisa lolos, kenapa seorang selebgram bisa tiba-tiba keluar dari kenapa dia bisa kabur dan sebagainya, karena itu bukan ranah saya tidak ada di situ. Tapi yang saya tahu dan saya pahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang karantina itu semua sudah jelas kok terlihat di sana. Hanya masalahnya apakah undang-undang ini dipahami oleh petugas-petugas yang bekerja di garda terdepan dan oleh masyarakat. Itu mungkin tugas kami sebagai orang kesehatan masyarakat, mempromosikan, menyampaikan. Nah, ini mungkin kelemahan promosi kesehatan juga, atau promosi mengenai hukum yang belum sampai ke ujung tombak. Begitu Mas Jerry. Baik. Prof Mahardika bisa menanggapi juga mengenai kasus-kasus ini, Prof. Ya, jadi ya sering membuat kita sedih ya. Tapi ya benar lah. Kalau begini kan misalkan ya Prof, ada turis dari luar negeri tahu kasus ini gitu ya, makanya mungkin akan coba-coba juga nih. Kita nggak tahu kan, possible kan, sangat mungkin bisa kejadian juga gitu kan. Ya sangat. Saya dapat informasi, saya punya kontak ekspatriat di Bali, ada sekitar 100.000 orang bule yang sudah menetap di Bali. Ekspatriat itu sudah pernah menyebut bahwa waktu 8 hari bisa diganti dengan sekian juta gitu. Waduh. Katanya masih ada di saya. Artinya, tapi saya anggap sebagai jadi karena saya tidak mempunyai. Artinya ya tahu seperti itu. Jadi di mana salahnya? Ya udah jelas Bu Hedi bukan salah Bunda mengandung ini Bu. Jadi kita jadi negara kita beginilah. Jadi barangkali ada, kalau saya dalam skema besar, mungkin pendidikan kita ada yang salah itu, pendidikan selama ini. Jadi benar-benar tidak ketika pendidikan itu hanya melihat nilai akademik gitu, tetapi kemudian etika dan moralnya kemudian boleh dikompromikan. Ini yang barangkali ketika anak kita pacu untuk menjadi ranking 1, ranking 2, tapi kemudian tidak pernah kita pacu bagaimana bersosialisasi gitu barangkali. Jadi saya nggak Bang Berry, saya nggak punya speechless ya tentang itu ya. Jadi tapi kalau saya balik lagi kan sebetulnya tadi ke kata-katanya Prof Mahardika, ini tugas kita bersama. Seyogyanya artinya tugas bersama adalah mereka public figure, mereka yang punya opini besar gitu ya. Jadi contoh gitu ya Prof. Ya, satu poin Pak, ini pemerintah mempunyai peluang untuk implementasinya dengan benar. Jadi harus diambil dari awal. Tadi sejak pandemi hoax, teori konspirasi dibiarkan liar, dan itu menyusahkan kita untuk komunikasi. Sama sekali tidak diintervensi satu orang. Makin sulit nih tugasnya Prof Mahardika dan Dr. Hedi. Ya, ini jadi sulit. Nah, sekarang kalau memang ada hal seperti itu ya harus dibuka dan kemudian dilakukan hukum bahwa melanggar aturan yang dibuat itu bahwa mereka sebenarnya sudah melanggar aturan. Satu poin, yang kedua adalah membahayakan orang lain. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi mesti harus implementasi aturannya itu mesti harus rigid. Seperti sekarang misalnya PCR. Jadi harus syarat masuk keluar Bali kemudian PCR misalnya harus PCR. Apakah ada dokumen PCR yang dipalsukan? Saya dengar ada. Jadi pernah terungkap kasusnya, Prof. Rapid test antigennya itu dipalsukan seperti itu kan. Hal-hal seperti itu orang selalu mencari peluang untuk melanggar gitu ya. Ini siapa yang salah Bu Hedi? Saya menyerah deh. Saya bukan tugas saya itu. Tugas Pak Ustadz, kemudian ahli ulama, kemudian ahli pendidik, ya bukan tugas peneliti lah ya. Saya kira saya lepas tangan Bang Ferry. Baik.
kepatuhan sebetulnya Pak Berry. Jadi kepatuhan ya kita semua lah terhadap masing-masing individu kan punya kesadaran pribadi lah ya, fungsinya sebagai apa gitu ya. Jadi saya setuju dengan Pak Mahardika. Pendidikan itu jangan dilihat nilai tapi norma. Kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat, kepatuhan terhadap hukum itu juga perlu ditanamkan pada anak-anak dari mulai di dalam keluarga sampai ke yang lebih luas gitu. Nah, memang kalau sebagai orang kesehatan masyarakat itu biasanya sih kalau kita memberikan penyuluhan kadang-kadang agak nakut-nakutin juga ya, maksudnya supaya masyarakat lebih sadar bahwa kadang-kadang kalau nggak ditakut-takutin nggak mau bisa ikut. Berdampak kepada lingkungan dan lingkungan itu berdampak lebih besar lagi gitu, seperti bola salju yang jadi kalau kesalahan satu orang ini dampaknya bisa pada beberapa puluh orang itu yang belum disadari saat ini. Baik. Kita sadari bahwa pandemi ini bisa berakhir karena peran serta kita masing-masing menjalankan fungsi dan mengikuti aturan yang sudah ditegaskan oleh Satgas ataupun dari pemerintah. Jadi untuk Anda pendengar yang berencana mungkin mau keluar negeri nanti ya, karena ada urusan mungkin sekolah, bisnis, ada ikatan dinas dan lain sebagainya, patuhilah ketika Anda kembali ke tanah air ada aturan karantina, yaitu 5 hari yang harus Anda jalani. Terima kasih Prof. Mahardika dan juga Dr. Hedi sudah bersama Elsinta